Oke, teman-teman calon insinyur, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu senjata paling ampuh di dunia teknik industri, analisa kelayakan pabrik. Anggap aja ini bukan sekedar materi kuliah ya, tapi benar-benar blueprint, cetak biru buat ngebangun kesuksesan kalian nanti di industri. Pasti pernah kan kepikiran ide pabrik yang keren banget. Mungkin mau bikin produk yang belum pernah ada, atau merancang proses produksi yang efisiensinya gila-gilaan. Nah, ide cemerlang itu baru percikan amalnya. Tapi kita harus realistis. Dunia industri itu nggak main-main. Ide bagus aja nggak cukup. Ada investasi super besar, sumber daya manusia, dan nama baik yang dipertaruhkan. Kalau gagal ruginya bukan cuma uang loh. Waktu, tenaga, semuanya bisa ambyar. Untungnya, insinyur profesional itu nggak berjudi. Kita punya alat sistematis buat meminimalisasi resiko. Namanya studi kelayakan pabrik. Inilah cara kita mengubah ide yang masih di awang-awang jadi sebuah rencana proyek yang matang, terukur, dan siap dieksekusi. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan telusuri setiap bagiannya biar kita paham betul gimana sebuah keputusan besar di industri itu dibuat. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, studi kelayakan ini kayak Google Maps buat proyek kalian. Ini bukan cuma satu langkah aja, tapi serangkaian proses yang sistematis yang nuntun kita dari sebuah konsep awal sampai ke sebuah kesimpulan yang didukung sama data yang kuat. Nah, secara garis besar, ini dia langkah-langgarnya. Mulai dari ngecek, ada yang mau beli produk kita nggak sih? Terus, secara teknis kita bisa bikinnya nggak sih? Siapa nanti yang jalanin? Duitnya cukup nggak? Izinnya gimana? Aman buat lingkungan nggak? Sampai akhirnya kita sampai di keputusan final. Nanti kita kelompokkan biar lebih gampang dicerna ya. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya dulu, pasar dan keuangan. Di sini kita coba jawab dua pertanyaan paling dasar dalam bisnis. 1. Ada pembelinya nggak? 2. Ada duitnya nggak buat mulai? Simple tapi krusial banget ya. Di tahap ini, kita harus jadi detektif. Kita harus tahu betul siapa target pasar kita. Kita harus bisa meramal seberapa besar permintaannya. Terus, kita hitung semua biayanya, dari A sampai Z, baik itu buat investasi awal maupun biaya operasional sehari-hari, kapan balik modal, dan yang terpenting, proyek ini beneran bakal untung nggak sih? Ngomongin untung, kita nggak cuma lihat angka laba biasa, kita pakai alat yang lebih canggih. Contohnya Net Present Value atau NPV. Gampangnya gini, NPV itu bantu jawab pertanyaan, keuntungan yang bakal kita dapat di masa depan itu, nilainya sepadan nggak sama duit yang kita keluarin hari ini? Kalau nilai NPV-nya positif, artinya secara finansial, proyek ini layak buat dijalankan, lampu hijau. Oke, asumsinya pasar ada dan hitung-hitungan duitnya masuk akal. Nah, sekarang giliran kita, para insinyur, buat unjuk gigi. Pertanyaannya, gimana caranya kita benar-benar bikin produk ini? Di mana lokasi pabriknya? Ini dia jantungnya ilmu teknik industri. Di sini kita mikirin semuanya, mulai dari milih teknologi dan mesin yang paling pas, nentuin kapasitas produksi biar nggak kekurangan atau kelebihan, cari lokasi yang strategis, sampai ngerancang tata letak pabrik biar alur kerjanya seefisien mungkin. Ini bener-bener aplikasi dari apa yang kalian pelajari di kelas loh. Yap, disinilah semua mata kuliah kalian, kayak perancangan tata letak fasilitas atau proses manufaktur, jadi nyata. Ini bukan lagi soal teori di buku, tapi soal menerjemahkan rancangan di atas kertas jadi sebuah operasi bisnis yang bisa jalan dan menghasilkan. Eits, jangan salah. Pabrik itu bukan cuma tentang mesin dan uang ya. Pabrik itu dijalankan oleh manusia dan berdiri di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Aspek ini penting banget, biar kita nggak melupakan sisi manusianya. Di sini kita ngerancang struktur organisasinya. Siapa melapor ke siapa, kita juga pastikan semua izin dan urusan legal beres. Dan yang nggak kalah penting, kita analisis dampak proyek ini ke lingkungan dan warga sekitar. Jangan sampai kita bangun pabrik tapi malah bikin masalah baru. Kalian pasti sering dengar istilah AMDAL kan? Nah, ini bukan cuma sekedar formalitas birokrasi buat dapat izin. AMDAL ini bukti nyata kalau insinyur zaman sekarang tuh harus punya tanggung jawab sama lingkungan. Seringkali, tanpa AMDAL yang jelas, proyek gede bisa mandek total. Baik, semua data dari analisis pasar, keuangan, teknis, sampai regulasi udah terkumpul di satu meja. Sekarang, tibalah saatnya momen kebenaran. Waktunya membuat keputusan. Ujung-ujungnya, keputusannya cuma dua, go atau no go. Sebuah proyek kita anggap layak kalau semua indikatornya hijau, pasarnya menjanjikan, NPV-nya positif, teknologinya oke, risikonya bisa diatasi, tapi sebaliknya,
Kalau ada satu aja lampu merah di area vital, misalnya pasarnya nggak jelas, atau biayanya kegedean, ya lebih baik proyeknya jangan dipaksakan. Gini teman-teman, mungkin sekarang kalian kenal ini sebagai tugas besar di semester 6 atau 7. Tapi percayalah, di dunia kerja nanti, kemampuan membuat analisis ini adalah skill yang mahal harganya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Studi kelayakan itu senjatanya insinyur buat mengubah ketidakpastian jadi resiko yang terukur. Kita nggak lagi main tebak-tebakan. Kita merencanakan kesuksesan dengan data dan analisis yang kuat. Tapi perlu diingat ya, studi ini bukan bola kristal. Ini nggak bisa meramal masa depan dengan 100% akurat. Sebaliknya, ini adalah tentang menerapkan disiplin, logika, dan metode rekayasa ke dalam dunia bisnis yang penuh dinamika. Ini adalah jembatan yang menghubungkan dunia teknis kita dengan dunia komersial di luar sana. Nah, sekarang kalian udah pegang petanya. Kalian udah tahu kerangka kerjanya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah saya bisa melakukannya, tapi proyek besar apa yang akan saya analisis selanjutnya. Gunakan alat ini, asah terus kemampuan kalian, dan siap-siap buat membangun masa depan industri.